Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma shalli wa sallim ala ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baiklah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik dari nikmat umur, nikmat rezeki, dan nikmat ilmunya. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita junjung kepada Nabi yang agung yang telah memberikan kita dan membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang hubungan antara ilmu teknologi, budaya, dan peradaban. Dengan saya, Amelda Zakia, NIM 230101110204. Dan dengan rekan saya, dengan saya Sabila Salmana Jiha dengan NIM 23011112021. baiklah, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara ilmu teknologi, budaya, dan peradaban. Kalau misalnya kita secara cermat nih melihat antara ketiga hubungan ini, kita tuh bisa langsung tahu, maksudnya secara logikanya aja mereka ini saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Nah, sejak masa semakin berkembangnya pengetahuan secara pesat, itu dimulai sejak zaman modern, memasuki zaman modern itu sekitar abad ke-18. Itu sudah dibuktikan dengan adanya revolusi industri di Inggris. Nah, kita tuh pernah nggak sih kayak berpikir kenapa ilmu teknologi itu tuh lebih berkembang pesat, itu lebih maju di negara belahan dunia barat? Nah, kalau kita tarik kesimpulan, kalau kita misalnya tarik benang merahnya ke arah sejarah, nah kan sejarahnya udah membuktikan bahwasannya memang ilmu pengetahuan yang di era Renaissance itu merupakan titik terang awal di belahan dunia Eropa sana, itu terkait dengan kemajuan pengetahuan, dan di situ terkait adanya kemunculan seni arsitektur dan kemajuan-kemajuan yang lainnya. Dan dengan kemajuan yang semakin pesat ini, itu mempengaruhi budaya yang ada. Diskusi kali ini kita akan membuat peta konsep dari pembahasan kita, itu ada 4. Yang pertama, pengertian dari ilmu teknologi, budaya, dan peradaban. Terus yang kedua, hubungan antara ilmu teknologi dan kebudayaan. Terus yang ketiga, hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai tentang hubungan antara ilmu teknologi, budaya, dan peradaban. Dan dengan rekan saya, Ilmu didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu menjadikan pengetahuan dalam satu bidang ilmu yang memberikan kemanfaatan sebagai deskripsi atas segala gejala pada bidang tersebut dengan berdasarkan metode yang telah tersusun. Penyusunan metode dalam ilmu pengetahuan tersusun atas metode-metode ilmiah yang objektif, sistematis, metodologis,
dan universal, yang pada ilmu berfungsi untuk sarana penyelesaian suatu konflik dengan cara yaitu melakukan observasi yang dilandasi dengan konsep serta teori. Secara hakiki, ilmu pengetahuan diharapkan bisa mengemukakan objek ontologi. Tahapan ilmu ini terbentuk dan komponen penyusunannya dari epistemologi, faedah kemanfaatannya aksiologi, dan dipelajari dengan cara metodologi. Proses untuk mendapatkan pengetahuan dari objek kajian sehingga objek tersebut empiris yang merupakan sumber ilmu. Hal ini merupakan metode ilmiah dari ilmu. Hal ini merupakan metode ilmiah dari ilmu pengetahuan. Ketika kita mendalami filsafat ilmu, maka kita bisa mengetahui esensi dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu yang sebagai disiplinnya ilmu memuat konsep serta teori yang isinya yaitu memuat ilmu pengetahuan yang udah dikaji secara ilmiah serta telah dikelompokkan oleh para ilmuwan. Ilmu pengetahuan yang berkontribusi dalam perkembangan bisa meningkatkan kemajuan, yaitu kemajuan berpikir yang lebih kritis sehingga dalam suatu bidang dapat terciptanya karya-karya keilmuan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang titik fokusnya pada suatu bidang berdasarkan metode tertentu, serta implementasian dari filsafat mempunyai tujuan agar dapat bisa menyelesaikan konflik, yaitu konflik permasalahan dalam bidang-bidang keilmuan. Yang kedua yaitu teknologi. Pengertian dari teknologi yaitu sebuah metode ilmiah, ilmu pengetahuan terapan atau semua yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup. Teknologi merupakan kutipan dari bahasa Yunani yaitu tekne yang bermakna keahlian, sedangkan logia bermakna pengetahuan. Teknologi juga merujuk ke kata atau bisa diartikan sebagai benda-benda atau yang bisa memudahkan pekerjaan seperti perangkat keras, mesin-mesin, dan benda lainnya. Tetapi teknologi dalam artian yang lebih luasnya membuat berbagai organisasi, sistem, dan juga teknik sehingga membentuk konseptual yang memiliki keterkaitan antara jenis pengetahuan dan peranan dalam kehidupan untuk perubahan sekitar. Teknologi secara harfiah berarti pencapaian kehidupan yang lebih baik dengan dorongan usaha manusia. Dengan diadakannya teknologi, diharapkan bisa memudahkan aktivitas manusia. Akan tetapi, terkadang dampak negatif juga muncul dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan pengertian ini, bisa diartikan bahwa teknologi adalah pengadaan suatu inovasi sebagai tindak lanjut untuk memanfaatkan alam dan sekitarnya secara maksimal, sehingga berfungsi sebagai sarana
dipermudahnya semua pekerjaan yang dilakukan. Iptek merupakan cabang khusus filsafat ilmu untuk menghindari arogansi intelektual para ilmuwan menganut filsafat ilmu. Hal ini diharapkan agar keahlian yang dimiliki bisa tersalurkan secara sempurna kepada semua manusia. Poin yang ketiga yaitu budaya. Budaya memiliki makna pemikiran, adat istiadat, akal budi, atau hal yang berkaitan dengan berkembangnya kebudayaan atau beradab. Penelusuran asal-usul kebudayaan dapat kembali ke budaya dari kata Sanskerta, dan budi adalah bentuk kata jamaknya yang mempunyai makna pikiran ataupun akal. Biasa diartikan bahwa keterkaitan manusia dengan kebudayaan adalah akal. Istilah dalam bahasa Inggris familiar dengan kultur, sedangkan dalam bahasa Latinnya disebut coler, yang mempunyai makna yaitu mengerjakan ataupun mengolah, bertani atau mengolah tanah. Dalam bahasa Indonesia juga disebut kultur. Pendapat tentang kebudayaan, dia menjelaskan bahwa budaya adalah hasil ciptaan manusia dari bagian lingkungan hidup. Budaya dalam filsafat ilmu yaitu salah satu hasil pemikiran manusia yang terwujud, sehingga cara berpikir setiap manusia berbeda terhadap sebuah budaya yang dilandasi oleh filsafat. Serta perbedaan kebudayaan yang ada ini muncul dari berbagai perbedaan filsafat dari setiap manusia ataupun kelompok. Kebudayaan merupakan ciri khas pembeda atau satu dengan yang lainnya, bersumber dari akal pikiran manusia dan tercipta dari adat istiadat kebiasaan yang berlangsung di masyarakat. Poin yang keempat yaitu peradaban. Asal kata peradaban yaitu adab yang mempunyai makna budi, bahasa yang halus, kesopanan, akhlak yang baik, ataupun sedangkan bisa diartikan yaitu kecerdasan lahir batin. Pada bahasa Indonesia, kata peradaban merujuk pada definisi adab, tata krama, kesopanan, dan kehalusan. Disebutkan juga di lain pendapat, peradaban adalah perkembangan teknologi dan material ilmu dalam berbagai aspek, misalnya aspek penataan sosial, kehalusan, serta aspek lainnya. Muhammad Abdul Karim berpendapat bahwa peradaban suatu aspek budaya yang mempunyai tujuan untuk mempermudahkan hidup, yang dimana di situ mencakup berbagai aspek kebudayaan dengan sistem khusus teknologi, seni rupa, arsitektur, serta luasnya ilmu pengetahuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peradaban merupakan perkembangan manusia baik dalam berbagai aktivitas, klarifikasi kelas, maupun kontribusi kekayaan. Pada perkembangannya, filsafat ilmu juga mempengaruhi pemahaman akan cara ilmu pengetahuan berkontribusi dalam pengembangan peradaban manusia. Karena filsafat ilmu merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai aspek kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya pembahasan kita mengenai hubungan antara ilmu teknologi dan kebudayaan. Ilmu teknologi dan kebudayaan merupakan dua aspek yang sulit untuk dipisahkan karena mereka ini saling berhubungan erat. Seperti ilmu pengetahuan adalah satu dari 7 kebudayaan yang berperan sebagai metode atau cara berpikir sehingga bisa mengembangkan suatu budaya yang ada. Berkembangnya suatu ilmu secara pesat
pada saat ini merupakan pengetahuan dari diri manusia, kebudayaan masyarakat yang sekaligus meliputi pemahaman-pemahaman yang juga berkembang pada era sekarang, seperti akal, rasa, dan kehendak manusia itu dianggap sebagai kebudayaan dalam bermasyarakat yang tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan dua elemen tadi. Nih, pengakuan diakui asal kata dari kebudayaan yaitu dari kata budi yang artinya dalam berpikir dan berperilaku manusia itu mempunyai tatanan nilai. Dalam filsafat ilmu itu mempengaruhi pemikiran manusia. Filsafat ilmu juga mempengaruhi pemikiran manusia ketika mencakup yang pembahasan yang tidak terikat ataupun pembahasan yang sangat luas gitu terhadap fakta-fakta sosial, ekonomi, politik, hukum, dan aspek yang lainnya. Dalam sejarahnya perkembangan manusia, alam semesta menjadi semakin dominan atas perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan kebudayaan dan perkembangan ilmu teknologi dianggap sebagai kebudayaan yang maju daripada kebudayaan yang tanpa ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan bergantung dari perkembangan budaya, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan juga bisa bergantung pada pengaruh dari kondisi sosial budaya, kebudayaan, saling mendukung dan saling ketergantungan satu sama yang lain. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara kebudayaan dengan peradaban. Pemahaman ilmu pengetahuan dapat dipengaruhi oleh kebudayaan, terutama dari aspek etika, moral, dan nilai-nilai yang membangun pandangan masyarakat akan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Cakupan kebudayaan seperti nilai-nilai, norma-norma, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan dalam bermasyarakat. Kemajuan dari peradaban seringkali memunculkan dan memelihara kebudayaan yang majemuk. Maksudnya majemuk ini yang beragam banyak dan juga kompleks. Hubungan kebudayaan dengan peradaban, menurut Oswald Spengler berpendapat, yang menuliskan kutipan dari Samuel dijelaskan, kebudayaan merupakan arahan manusia dalam berupaya memaksimalkan keberlanjutan, sedangkan peradaban mengarah pada titik akhir suatu kegiatan yang berlangsung pada saat sekarang ini. Dalam peradaban terdapat pengertian yang luas seperti puncak semua spirit dan yang universal, sehingga umumnya karakter pada suatu zaman dan titik akhir pada proses-proses berbagai kebudayaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan keterkaitan antara ilmu teknologi, budaya, serta peradaban. Keterkaitan antara ketiga elemen ini yakni sebagai aspek yang kompleks dalam membangun manusia serta saling berhubungan satu sama yang lain. Dasar dari ilmu teknologi dan juga peradaban merupakan sebagai bentuk dorongan dalam pemahaman yang lebih spesifik lagi akan mengenai alam semesta, kehidupan, dan juga manusia itu sendiri. Hal ini
berpengaruh dalam cara pandang peradaban mengenai dunia dan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ilmu pengetahuan dengan teknologi adalah suatu wujud dari perkembangan kebudayaan manusia, perwujudan dari perkembangan kebudayaan sesuai dengan perkembangan waktu yang ada seiring berjalannya waktu. Dalam hal lain, kebudayaan dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga mempengaruhi teknologi, ataupun sebaliknya. Maksudnya sistem timbal balik. Keterkaitan ilmu teknologi, budaya, dan peradaban memiliki sifat dinamis yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perkembangan ilmu dengan teknologi bisa menghasilkan perubahan peradaban juga kebudayaan. Tetapi nilai-nilai kebudayaan juga bisa menjadi penentu arah perkembangan ilmu dan teknologi ini. Interaksi antara elemen-elemen ini secara kolektif menjadi landasan pada perkembangan dan evolusi manusia. Dampak dari ilmu teknologi dalam perkembangan peradaban dapat membantu manusia agar dapat meraih kemajuan dalam berbagai sektor, seperti dari sisi transportasi, kesehatan, serta komunikasi. Filsafat juga berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek sebagai penekan dampak negatif yang kemungkinan ada dari teknologi yang sudah diciptakan. Jadi dia tuh sebagai peminimalisir gitu. Baiklah, kita ambil kesimpulannya, yaitu ilmu merupakan pengetahuan yang titik fokusnya pada suatu bidang berdasarkan metode tertentu, serta implementasian dari filsafat mempunyai tujuan agar dapat bisa menyelesaikan konflik permasalahan dalam bidang-bidang keilmuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sama-sama mempunyai kekuatan yang bermanfaat dalam mengolah alam dan kebudayaan, di mana implementasinya dibutuhkan pengarahan dan penelitian. Pola atau hubungan antara ilmu pengetahuan dan peradaban sama-sama berkaitan karena saling mempengaruhi. Keduanya berkaitan erat dengan manusia karena manusia itu mempunyai akal dan bahasa, dan manusialah yang membentuk kebudayaan, merumuskan pengetahuan, menciptakan teknologi, dan mengembangkan keduanya. Ilmu dan peradaban memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia. Hal ini dapat memengaruhi cara peradaban memandang dunia dan menggunakan sumber daya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan wujud dari kebudayaan manusia yang berkembang seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitupun sebaliknya. Kami mengakui bahwa penjelasan kami masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan masukan yang dapat membantu kami agar dapat lebih baik lagi. Kami sampaikan permohonan maaf pada kekurangan yang ada pada hasil diskusi kami kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.